Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa mau belajar. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 6. Kalian sudah siap? Yuk kita simak bersama-sama. Coba kalian amati pada gambar di atas. Di situ ada beberapa kegiatan manusia yang melibatkan gerakan tulang dan otot. Nah, sekarang kita fokus pada gerakan tulang ya. Jika kita lihat gambar tersebut ada posisi tulang yang salah, sehingga menyebabkan kelainan pada tulang manusia. Nah, seperti apa itu? Kita bahas bersama yuk. Kelainan tulang yang pertama adalah retak dan patah tulang. Retak istilah fisura dan patah tulang istilahnya fraktura. Hal ini disebabkan oleh benturan benda keras atau dikarenakan juga kecelakaan atau jatuh. Nah, apakah kalian pernah mengalami kejadian tersebut? Kelainan tulang kedua adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, skoliosis adalah kelainan tulang yang membengkok ke arah samping tubuh. Lordosis membengkok arah depan. Sedangkan kifosis tulang yang membengkok ke arah belakang tubuh. Nah, sekarang kalian harus belajar posisi duduk yang benar ya. Rakitis adalah penyakit tulang yang disebabkan kekurangan zat fosfor, kalsium, dan vitamin D, sehingga kaki akan membentuk seperti huruf X atau O. Sedangkan yang keempat, osteoporosis, yaitu penurunan kepadatan tulang karena kekurangan zat fosfor dan kalsium. Biasanya dialami oleh orang yang memiliki usia lanjut. Kelainan otot pada manusia yang pertama adalah hipertrofi, yang kedua atrofi, yang ketiga stiff atau kaku leher, dan yang keempat adalah tetanus. Nah, kalian bisa lihat seperti apa bentuk-bentuk kelainan otot tersebut. Kalian lihat gambar di atas ya. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak apa saja itu? Yang pertama, membaca dengan posisi tidur. Yang kedua, memikul atau membawa beban berat. Yang ketiga, posisi tidur tidak benar. Yang keempat, menulis dengan posisi tubuh miring ke samping. Yang kelima, berjalan tubuh dengan cara membungkuk. Nah, kalian harus menjaga kesehatan ya. Materi berikutnya adalah tentang komik. Kalian tahu itu apa komik? Mari kita bahas tentang komik. Komik adalah cerita bergambar yang mudah dicerna dan sifatnya lucu. Biasanya kata-katanya disajikan dalam balon-balon kata, dan juga kata-katanya juga mengandung lucu dan bersifat menghibur. Seperti apa ya? Setelah kalian tahu itu apa komik, lalu fungsi komik itu untuk apa? Yaitu menjelaskan, melengkapi, memperdalam dalam suatu penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, kalau kalian punya buku komik, kalian pasti akan tahu seperti apa bacaannya. Ciri-ciri komik adalah 1. Sifat menyampaikan berita. 2. Bersifat kepahlawanan. 3. Proporsional. 4. Penggambaran watak tokoh sederhana. 5. Bahasa percakapan mudah dipahami. 6. Cerita mengandung humor dan menghibur. Nah, itu adalah beberapa ciri dari komik. Lalu bagaimana cara membuat komik? 1. Tentukan tema dan judul. 2. Buatlah sketsa. 3. Kalian buat penegasan garis dengan menggunakan tinta. 4. Pewarnaan, bisa menggunakan hitam putih atau banyak warna. 5. Membuat teks dengan dalam bentuk balon-balon kata. Silakan coba di rumah ya. Berikut adalah contoh-contoh gambar komik. Kalian bisa buat inspirasi untuk membuat komik di rumah ya. Selamat mencoba. Hari ini kita akan meluncur materi berikutnya, yaitu tentang negara Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada pada posisi silang. Indonesia diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra India dan juga Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Australia dan benua Asia. Perlu kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri dari daratan dan lautan, di mana sepertiganya dari Indonesia itu adalah daratan, sisanya berupa lautan, sehingga negara kita disebut dengan negara maritim. Negara Indonesia termasuk negara maritim, sehingga mempengaruhi kondisi mata pencaharian masyarakat Indonesia.
Lalu apa saja kan mata pencahariannya? Pertama, ada nelayan, petani garam, petani kelapa, pedagang, pemandu wisata, budidaya mutiara, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi? Yang pertama, terhadap budaya. Di situ akan muncul aneka suku, bahasa, agama, adat, dan kebudayaan. Contoh suku di Indonesia ada Tengger, Dayak, Bugis, Sasak, Asmat, dan lain-lain. Pengaruh budaya lainnya adalah bahasa, ada Jawa, Sunda, Madura, Batak. Selain itu agama, ada Islam, Kristen, Hindu, dan juga ada adat kebudayaan bisa berupa pakaian, rumah, senjata, upacara, atau ritual adat lainnya. Selain budaya, pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap alat transportasi itu apa aja? Indonesia akan memiliki berbagai macam bandar udara dan juga pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah atau provinsi di Indonesia. Nah, kalian lihat di gambar di atas ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat dan barokah. Untuk selanjutnya silakan kalian cek tugas di Google Classroom. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.